Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat bocah belajar tani. Hari ini saya akan review paket dari Jakarta juga dari Semarang. Jadi setelah tadi saya aplikasi herbisida di lahan baru saya, sore ini saya mereview paketan dari Jakarta dan juga Semarang. Mohon maaf, ini banyak bocil-bocil yang lagi berburu burung, jadi agak sedikit berisik. Oke, kita lanjut. Untuk ini dari ini yang dari Semarang. Ini adalah pH meter untuk air. Jadi ini untuk pH meter untuk air. Kita lihat isinya seperti apa. Ini bentuknya. Kita buka bagasinya. Nah, bagus ini dulur, lumayan harganya murah. Jadi buat dulur-dulur semua yang belum tahu ini alat apa, akan saya jelaskan. Ini namanya pH meter untuk air. Jadi kalau kita mau bertani secara akurat pengukuran fungi dan pestisida, kita harus melakukan pengukuran pekatan daripada cairan yang akan kita spraykan. Kita cek pH-nya berapa agar supaya tidak terlalu asam atau basah. Pertama yang akan perlu saya jelaskan ini adalah pH. pH ini sering dulur-dulur petani itu membahas, selalu bilang pH tanah, pH air. Nah, sedangkan pH sendiri itu apa? Jadi pH itu kepanjangan daripada potensial hidrogen. Jadi potensial hidrogen yang terdapat pada lahan ataupun air itu sangatlah wajib kita ketahui, karena pada seluruh tanaman itu kita hendaknya tahu kadar pH yang dibutuhkan oleh tanaman yang kita tanam. Contohnya seperti halnya bawang merah, itu pH-nya yang kita butuhkan rata-rata untuk lahan itu mulai 5,5 sampai 7. Itu standar. Jadi kalau di bawah 5 kita wajib menaikkan pH-nya. Seperti air juga begitu. Kita sebelum melakukan penyepraian, sebelum kita melakukan mix, jadi basic airnya kita harus ukur berapa. Nanti pestisida atau fungisida itu akan efektif di pH berapa. Jadi kita ukur sebelum dan sesudah kita mix. Baik dulur, kita lihat seperti apa. Nah, ini baru saja saya beli, harganya 85 itu plus ongkos kirim. Jadi 85 plus ongkos kirim dari Semarang sampai ke Tuban. Ini seperti ini bisa dicelup. Oke, ini kita selesai review pH. Sekarang kita buka paket yang kedua. Ini dari Jakarta. Baik dulur, ini adalah TDS dan EC. TDS dan EC. Kita buka. Tutupnya lepas. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kita jelaskan TDS itu kepanjangannya apa dan EC pada alat ini. Jadi TDS itu kepanjangannya total dissolved solid. Satuannya ppm miligram per liter. TDS itu total dissolved
solid. Jadi maksudnya adalah kepekatan yang terkandung dalam larutan. Oke. Kemudian EC. EC ini adalah electrical conductivity, satuannya ms dan cm kuadrat. Nah, kemudian ini satuannya biasanya kita menyebutnya ppm. ppm itu adalah part per million. Jadi berapa 1 miligram per liter per 1 liter air. Nah, ini untuk mengukur ini. Ini sama fungsinya, ini juga berpasangan dengan ini. Jadi kalau kita mau mix pestisida atau fungi baik nutrisi, kita cek dulu pH airnya, kemudian kita cek kepekatan larutan yang akan kita spraykan atau kita aplikasikan kepada tanaman kita. Seperti halnya bawang merah. Bawang merah itu standar kelayakannya untuk ppm-nya itu antara 980 sampai 1260 ppm. Dan untuk pH-nya, untuk larutannya 6,5 sampai 7 itu yang paling bagus. Jadi kalau kita nge-mix maupun insek maupun pestisida, insek atau funginya, sebisa mungkin kita standar. Jadi kepekatan itu harus sesuai dengan standarnya. Untuk bawang merah 980 ppm sampai 1260 ppm itu yang bagus untuk tanaman bawang merah. Kemudian pada semua pestisida, herbisida, fungisida itu pasti ada kodenya di belakangnya, yaitu EC, SC, WP, SP, SL, EM. Nah, itu juga semuanya ada itu terdiri dari singkatan sebenarnya tuh. Jadi kita harus pahami apa maksud daripada kode tersebut. Jadi seperti halnya EC pada kemasan pestisida maupun pestisida fungi maupun inseknya. Seperti EC itu kalau di pestisida itu sepengetahuan bocah belajar tani dulu, mohon dikoreksi bila mana itu salah menurut dulur-dulur. EC itu menurut bocah belajar tani adalah emulsifiable konsentrat. Itu berarti dia kandungannya minyak. Jadi EC itu emulsifiable konsentrat atau minyak. Kenapa sering dikatakan EC itu panas pada aplikasi di tanaman kita. Kemudian SC itu suspension konsentrat. Berarti dia pembawanya adalah air. Itu lebih dingin. Sedangkan WP itu adalah wearable powder, tepung dan mengendap. Jadi kalau yang WP itu kalau kita aduk itu kemungkinan pengendapannya cukup lumayan tinggi. Jadi kita harus ngaduknya harus merata betul-betul. Kemudian SP. SP itu suspension atau padat. Jadi dia itu padat. Kalau SP suspension. Kemudian SL. SL itu adalah solution atau larutan atau pekatan. Jadi kita juga harus mengocoknya dulu sebelum melakukan aplikasi atau mix. Kemudian EM, emulsion. Emulsion itu berarti butiran. Mudah larut dalam air. Jadi butiran mudah larut dalam air. Jadi sekali kita mix, dia langsung tercampur di air, walaupun kita ngaduknya tidak begitu lama. Kemudian ada SP yang berikutnya adalah mohon maaf tadi dulu. Jadi
Untuk suspension, solution dan emulsion itu adalah formulasi kimianya, mohon maaf. Jadi SP, SL, EM itu adalah 3 bagian daripada formulasi kimia. Selain SP yang tertera di kode kemasan, itu ada 3 variabel, yaitu SP, SL, dan EM itu adalah formulasi dari bahan kimianya. Jadi suspension itu padat, solution itu larutan, emulsion itu adalah butiran. Nah, kemudian SP yang tertera pada kemasan itu adalah soluble powder. Ya, soluble powder. SP yang ada di itu. Dia tidak mengendap. Dia tidak mengendap. Sedangkan SL itu adalah soluble liquid. Dia pekatan. Jadi seperti biasanya warnanya putih-putih itu, dia pekatan warna putih-putih itu, kalau kita campurkan walaupun warnanya awalnya adalah kuning, kita campur langsung menjadi putih. Kemudian ada GR. Itu granul. Nah, seperti pada karbofuran. Nah, itu granul. Jadi pembawanya adalah pasir. Baik dulur, besok kalau saya melakukan penyepraian akan saya contohkan cara pengukurannya. Dan buat dulur-dulur semua petani, ini harganya murah. Tapi ini sangatlah penting, seperti tes pH pada tanah. Ini harganya kalau di toko online itu sekitar 50.000. Ada yang 40 juga ada. Tergantung spesifikasinya, itu ada yang murah, ada yang mahal. Ada yang mahal sekali juga ada. Ini kita kalau beli yang murah-murah saja enggak apa-apa. Kemudian yang ini harganya kalau di toko online, pikir saya ini akan lebih mahal. Ternyata ini jauh lebih murah. Ini 26.000. Ini 26.000 sudah termasuk baterai. Ini TDS, total dissolved solid. Jadi mengukur pekatan yang terkandung dalam larutan. Baik dulur, nanti sedikit cuplikan masalah tadi saya melakukan penyepraian. Hasilnya dari pagi saya spray sekitar jam 9, sekarang pukul 3. Kondisinya sudah seperti apa, dan saya akan shoot juga tanaman saya usia 50 HST, kondisinya masih alhamdulillah hijau royo-royo. Walaupun secara pengumbian saya rasa ini hasilnya menurut saya kurang, jadi tidak bisa super door, hanya tanggung besar. Tapi itu juga saya sudah sadari dari awal karena saya melakukan uji coba jarak tanam yang sangat rapat. Jadi 13 kali 8, rata-rata 13 kali 10. Oke dulur, terima kasih. Sudah panjang lebar saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan tentang kedua alat ini, sebisa mungkin akan saya jawab. Silahkan tulis di kolom komentar. Kalaupun saya tidak bisa menjawab, saya akan belajar kembali kepada senior dan literatur buku. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, ini adalah tanaman saya di usia 50 HST. Masih terlihat hijau, walaupun agak sedikit berantakan karena angin kencang. Seperti ini pengumbiannya.
maksimal karena jaraknya sangat rapat. Ini rapat sekali, hanya sekitar 4 jari ini tidak muat. 4 jari tidak muat. Hampir rata seperti ini. Penuh peranakannya, tapi kecil, tanggung. Ada juga yang besar, tapi tidak begitu. Masih hijau, ditargetkan sampai 60 HST.